Selamat datang di podcast Political Energy, Center of Energy. Di episode yang kelima ini, kita akan membahas terhadap menyongsong era baterai energy storage and system, yang dimana pembahasan yang sangat hangat dan pembahasan yang sangat krusial di Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, di episode yang kelima ini, kita akan membahasnya bersama salah satu narasumber sebagai Direktur EDS, Institute of Development and Studies. Mungkin teman-teman bisa memfollow-nya di Instagram, yang dimana pembahasan ini tidak langsung kita akan membahas tulisan dari Mas Rifki Nurhuda yang sebelumnya sudah terbit di Harian Kompas, yang secara menyeluruh akan membahas tentang BESS atau Baterai Energy Storage System. Nah, BESS ini bukan sekedar teknologi baru, ini adalah tulang punggung dari sistem energi masa depan yang terbarukan, stabil, dan mandiri. Tapi di balik inovasinya, ada pertanyaan besar. Apakah Indonesia siap menyongsong era penyimpanan energi skala besar ini, atau bisa dikatakan BESS, Baterai Energy and Storage System? Mungkin langsung kita sapa saja narasumber pada episode yang kelima ini. Halo Mas Rifki Nurul Huda. Halo Sarofi, mantap jaya. Gimana ya Mas Rifki kesibukannya terhadap dan kegiatan-kegiatan perihal energi? Mungkin per hari ini apa yang mungkin dilakukan, atau apa menjadi satu kajian apa mungkin per hari ini Mas Rifki? Ya hari ini ya kita concern ya 1 tahun Presiden Prabowo gitu kan. Kebetulan juga kami mengkaji mengenai Prabowo, tapi perspektif dari energi. Apalagi beliau kan dalam pelantikan itu menyampaikan akan swasembada energi gitu kan, jargonnya. Nah tapi fakta-faktanya banyak yang masih belum terrealisasi dengan bagus. Mungkin nanti akan kita bahas lah. Tapi malam hari ini kita akan lebih mendalami soal baterai. Oke, Mas Rifki, mungkin dalam 1 tahun Prabowo Gibran ini kan Mas Rifki tadi sudah mungkin akan menulis juga ya berapa kepentingan apa swasembada yang dilontarkan terus oleh Prabowo Gibran ini dalam perspektif Rifki. Kita nanti tunggu tulisannya mungkin seperti itu. Oke Mas Ya, Rifki, untuk pembahasan pada malam ini kan kita akan mengangkat dengan tema yaitu menyongsong era baterai energy storage system, yang dimana kalau kita singkat menjadi BESS. Nah, BESS ini kan bukan hal yang lama, ini kan sudah sebetulnya kan sudah produk lama, cuma akan ada perkembangan dan lain sebagainya. Yang menjadi fokus BESS ini kan yang dimana kita mempunyai barang istimewa, itu ada nikel dan mungkin ada lithium juga, yang itu menjadi komposisi utama dalam baterai. Nah, kalau saya melihat dan saya membaca tulisan Mas Rifki terkait di Kompas itu, nah, dalam opini tulisan Mas Rifki tentang baterai energy storage ini, bukan sekedar alat teknis, tapi simbol kedaulatan energi. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Mas Rifki terkait apa menjadi tolak ukur kedaulatan energi kalau kita komparasikan dengan BESS ini, Mas Rifki? Monggo. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini pertama yang harus kita pahami dulu adalah kenapa kita itu butuh baterai energy storage gitu ke depan gitu kan. Nah, sebenarnya berangkatnya dari komitmen kita ya di Paris Agreement gitu. Apalagi Indonesia bagian daripada yang menandatangani gitu fakta integritas itu atau traktat gitu kalau kita di bahasa hukum, ini kan menjadi sumber hukum gitu. Artinya menjadi perjanjian yang harus taati. Di Paris Agreement itu kita salah satunya adalah untuk mendorong emisi bersih, nol emisi gitu. Yang dimana emisi yang dihasilkan itu setara dengan penyerapan emisi yang dilakukan di negara kita.
Nah, salah satu penyumbang emisi terbesar itu kan di sektor industri, Sarofi. Apalagi kita itu sebagai negara dengan produksi industri ekstraktifnya seperti batu bara, minyak dan gas bumi, terus habis itu mineral dan sebagainya itu sangat besar apa namanya memberikan sumbangsi gitu ya secara emisi ke ke dunia gitu. Sehingga dampaknya apa? Yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim inilah yang menjadi atensi bersama masyarakat dunia termasuk Indonesia karena sudah menandatangani di Paris Agreement sehingga perlu untuk men-shifting gitu atau mengganti dari fosil ke energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan ini juga juga mengalami banyak tantangan ya di Indonesia maupun juga di dunia. Eropa yang mendorong energi baru terbarukan juga masih belum secara stagnan gitu. Artinya bukan bukan maksudnya secara bagus gitu ya. Artinya terimplementasi dengan bagus itu masih belum juga bisa dilakukan itu, termasuk Indonesia. Banyak tantangannya gitu. Salah satunya dari sektor regulasi, dari sektor pembiayaan dan investasi, terus dari sektor penerimaan dari masyarakat dan juga penyesuaian di masyarakat itu. Nah, kalau kembali lagi kepada yang menjadi pertanyaan gitu, apa yang menjadi simbol kedaulatan gitu, terkhususnya baterai. Baterai ini sebenarnya kalau kita lihat dari proses ke energi baru terbarukan ini adalah proses di akhirnya sebenarnya. Artinya proses di akhirnya ini komponen yang juga harus difikirkan selain menciptakan sumber-sumber energi baru. Sumber-sumber energi baru terbarukan itu kan ada panel surya, ada mikrohidro, ada panas bumi, ada nuklir, yang ini sesuai dengan peraturan pemerintah 40 2025 tentang kebijakan energi, itu semua itu bagian daripada sumber-sumber energi baru terbarukan. Namun sumber-sumber energi baru terbarukan ini apakah akan terus ada gitu atau hanya ada sesaat gitu. Contoh di matahari itu kan adanya ketika siang hari itu. Terus juga ada mikrohidro itu juga mungkin ketika adanya debit air yang tinggi dan sebagainya. Nah, bicara baterai energy storage system ini kalau bicara ini sebenarnya ini juga harus difikirkan mulai sekarang. Ini bagaimana kita sebagai pemilik gitu kan sumber daya alam gitu, komoditi terkhususnya nikel dalam menyongsong era baterai energy storage itu ke depan. Nah, kalau kita bicara soal kedaulatan energi, ini sesungguhnya kita itu bicara tentang kemampuan bangsa, Vi. Jadi kedaulatan energi itu kita coba sekarang itu mulai mengurangi ketergantungan terhadap global, mulai memproduksi dan mengelola gitu kan sumber daya alam kita itu dengan baik, benar, berkelanjutan dan sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, untuk mengatur sumber daya energi sendiri dari produksi, distribusi sampai juga penyimpanan, ini perlu yang namanya baterai energy storage system sebagai upaya untuk mendorong ataupun menguatkan dari sumber energi yang kita miliki. Nah, baterai energy storage system ini menjadi simbol gitu kedaulatan baru karena baterai ini mengubah paradigma kita tentang listrik. Jadi nggak hanya sebatas dihasilkan terus dipakai gitu, tapi juga bisa disimpan untuk anak cucu kita ke depan. Terus berikutnya selama ini kan kita tahu kan listrik ini diproduksi terus dipakai habis gitu. Ya sama seperti kita menggunakan minyak dan gas bumi sekarang gitu, maupun batu bara. Ya diproduksi, dikeruk, diambil, terus digunakan habis, diproduksi habis. Sehingga kita kan kalau di minyak dan gas bumi kita mengalami impor gitu. Yang hari ini juga ramai soal kuota impor bagi SPBU swasta itu. Kalau kembali kepada baterai energy storage system atau BESS, kita ini juga tahu bahwasanya BESS ini juga nanti akan menjadi upaya mendorong kemandirian dan kedaulatan karena energi itu disimpan dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Artinya desa-desa terpencil itu tidak harus menunggu adanya pembangkit energi baru terbarukan, tapi dia bisa dikirimkan baterai energy storage system itu untuk menerangi wilayah-wilayahnya. Kan kita tahu nih, Indonesia ini negara kepulauan, arsipelago gitu kan, yang jaraknya itu jauh-jauh gitu dari pulau ke pulau, apalagi desa-desa yang terpencil itu jaraknya jauh-jauh. Jadi baterai energy storage system atau BESS ini bukan hanya urusan teknologi gitu, tapi cara bangsa ini mendekatkan diri dari ketergantungan, sorry, bukan mendekatkan diri, cara bangsa ini untuk memerdekakan gitu kan dari ketergantungan energi fosil dan impor BBM
terkhusus sama minyak dan gas bumi yang selama ini membebani ekonomi nasional. Walaupun ini roadmap-nya panjang, tapi ini harus segera difikirkan oleh pemerintah. Kita juga punya industri baterai corporate atau IBC ya, tapi juga saya lihat masih belum ada tuh untuk membahas bagaimana baterai energy storage system itu bisa terintegrasi ya antara pelaku UMKM, masyarakat dan juga di industri baterai energy corporate. Kira-kira itu, Vi. Oke, disinggung juga tadi Mas Rifki menyampaikan bahasanya kalau kita akan bicara baterai energy storage ini kan kita berbicara tentang kedaulatan dan kemandirian kita. Kalau kita berbicara hal tersebut kan kita secara tidak langsung akan menyinggung berbicara tentang perekonomian yang dimana industri mungkin nantinya bisa tumbuh di Indonesia. Nah, dalam tulisan Mas Fikri juga menyebut bahwasanya ada kata-kata ini energi abu-abu. Nah, kalau saya melihat dalam tulisan tersebut, kalau kita komparasikan tentang perihal ekonomi, nah investasi industri baterai dari luar negeri, namun Mas Rifki menyoroti perihal energi hijau menjadi energi abu-abu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ki, apa bentuk dari energi hijau menjadi abu-abu atau apa dalam kompilasi kata-kata tersebut Mas Rifki hingga mengatakan energi abu-abu? Monggo. Jadi ini kan sekarang ini kan di seluruh dunia kan menggelorakan ya. Artinya menggelorakan itu menyampaikan dengan keras bahwasanya kita itu harus ke energi hijau, terus green financing, pembiayaan hijau, terus juga perilaku-perilaku hijau lah. Artinya perilaku-perilaku itu mendorong untuk bagaimana kita itu mengedepankan keberlanjutan. Ya artinya kenapa saya singgung soal menggunakan kata abu-abu, kita sendiri tahu kok pemerintah kita itu sekarang itu juga nggak serius ngomongin soal energi baru terbarukan. Bagaimana ngomongin keberlanjutan lingkungan dan sebagainya itu juga nggak serius. Mungkin Sarofi juga udah tahu bagaimana pembahasan RUU Minerba itu dikebut dan dilaksanakan gitu kan, dikejar. Tapi ketika bahas RUU energi baru dan terbarukan ataupun RUU pengendalian iklim itu kayak ya mau tidak mau gitu seperti abu-abu lah antara hitam dan putih gitu loh. Ya maksud saya sebenarnya begini, pemerintah itu ya harus jelas posisinya. Kalau mendorong swasembada energi, kalau mendorong keberlanjutan energi hijau dan sebagainya itu ya harusnya konsisten gitu loh dengan apa yang diucapkan. Jangan diucapkan oleh presiden kita akan swasembada energi terus habis itu membangun giant seawall gitu, tembok di apa namanya pinggir laut pantai utara untuk mengurangi perubahan iklim, tapi kelakuan kita itu masih terus mengeruk tambang dan sebagainya. Itu kan jauh daripada kata green energy itu. Nah ini menurut saya juga perlu saya sampaikan. Ini kritik yang perlu kita sadari bersama ya. Banyak investasi yang datang dengan baju hijau, tapi prakteknya tetap eksploitatif. Contohnya mungkin penambangan nikel di Morowali, ya itu kan bajunya baterai energi hijau, tapi kan masyarakat juga masih mengalami banyak problematika gitu. Panas bumi, contoh di Nusa Tenggara Timur gitu, itu kan panas bumi kan energi baru dan terbarukan, namun masyarakat juga masih mengalami penolakan. Ini yang harus segera diselesaikan. Komunikasi yang bagus antara pemerintah dan masyarakat ini sehingga pelaku usaha maupun investor itu nyaman gitu. Nah, berikutnya itu saya ingin sampaikan bahwasanya ada 3 hal gitu yang mendesak untuk kita itu benar-benar konsisten kepada green energy atau energi hijau. Pertama, kepastian hukum. Indonesia itu perlu melakukan regulasi khusus itu ya, yang menempatkan baterai energy storage itu sebagai bagian dari sistem tenaga nasional, artinya tenaga pembangkit nasional, bagian daripada tenaga pembangkit nasional, agar proyek itu punya kepastian izin dan insentif. Artinya selain daripada mendorong industri sumber energi baru terbarukan, juga harus diikuti bagaimana pembangunan energi baterai storage system gitu. Jadi sumber energinya itu digali, artinya diproduksi, contoh panel surya, mikrohidro, panas bumi dan sebagainya itu, tapi juga disimpan gitu untuk anak cucu ke depan. Kan juga aneh, kita ini masih membutuhkan listrik, tapi kita sudah MOU listrik dengan Singapura yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Ini juga perlu dicermati oleh semua pihak. Apakah
ekspor itu menjadi penting atau tidak. Terus yang kedua, policy integration. Investasi industri baterai ini juga harus terhubung dengan kebijakan kendaraan listrik dan sistem kelistrikan nasional. Kita tahu, Pak, berbagai insentif untuk kendaraan listrik itu sedang diberikan, baik motor maupun mobil gitu. Termasuk impor apa namanya kendaraan-kendaraan listrik BYD, terus yang terbaru Vietnam itu memproduksi mobil listrik gitu. Nah, Indonesia ini ngapain gitu? Apa hanya sebatas mendapatkan mobil listriknya saja tanpa mengintegrasikan dengan industrinya atau gimana gitu loh? Kita punya Indonesia Battery Corporate, tapi juga saya lihat juga nggak ada progresivitas yang bagus gitu loh. Ya sebatas gitu-gitu aja. Ya, maksud saya itu ya polisi integrasinya itu harus jelas, Pak. Jadi kalau di China itu contoh ini kita di China. Di China itu kenapa pertumbuhannya itu besar, meningkat, UMKM-UMKM-nya itu terintegrasi dengan industri. Jadi orang yang buat apa namanya baut itu Vi, itu UMKM, tapi distandarisasi dengan industri. Jadi terserap itu produksinya terserap. Nah, Indonesia gimana? Indonesia ini enggak, ya TKDN-nya aja mau dihapuskan, tingkat kandungan dalam negerinya. Terus juga UMKM-nya itu juga tidak diintegrasikan dengan apa namanya industri gitu. Ya masa kita mau ngomongin UMKM kita tuh keripik, ya masa kita terus ngomongin UMKM itu soal palawija, ya itu boleh. Cuma kan untuk meningkatkan apa perekonomian masyarakat itu dan luasnya lapangan kerja itu kan juga harus dikaitkan dengan industri. Jadi investasi industri tumbuh, UMKM terserap. Jadi semuanya jadi satu. Terus yang terakhir, ini Environment and Social Government atau ESG. Menurut saya ini masih banyak ya perusahaan-perusahaan di industri ekstraktif maupun di energi baru terbarukan itu masih penerapan ESG-nya masih minim gitu. Apalagi kemarin waktu IDS membahas soal apa namanya green accounting gitu, diskusi yang kita barengkan dengan Universitas Diponegoro itu juga kita singgung ya proper ataupun keberlanjutan yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya sebatas hanya apa namanya piala gitu hanya sebatas plakat dan sebagainya itu ya menurut saya itu kurang kurang inilah kurang sesuai untuk memperketat bagaimana ESG diterapkan termasuk juga kewajiban daur ulang limbah baterai dan perlindungan ekosistem tambang ke depan kita ini sudah masuk Pak baik di apa namanya industri-industri mobil listrik motor listrik itu ini nanti ke depan gimana itu limbah-limbahnya itu bangkai-bangkai daripada motor listrik, mobil listrik itu mau kemana? Itu kan ada baterainya itu. Nah Indonesia juga harus menyiapkan industri itu, daur ulangnya bagaimana supaya tidak ada sampah dan sebagainya. Mungkin itu, Vi. Nah kalau ini dijalankan, artinya industri baterai kita tidak hanya efisien secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan. Saya rasa ini harus dijadikan sebagai pedoman gitu. Jadi berpikirnya itu nggak hanya memproduksi sumber energi saja, tapi juga bagaimana menciptakan eh, apa namanya penyimpanan sumber energinya yang bisa digunakan ke seluruh masyarakat Indonesia hingga anak cucu kita ke depan. Kira-kira itu. Oke, baik Mas. Jadi Samen juga menyinggung perihal kalau kita bicara energi baterai storage ini, BESS ini, jadi Samen juga menyinggung ya kayak Cina dan lain sebagainya Ya, sebagai produksi yang terbesar juga. Nah, ya, juga Samen menyinggung perihal BYD dan lain sebagainya, mobil listrik dan sudah listrik. Nah, kalau saya melihat dalam kerangka sama menyinggung perihal persoalan dunia, ya, sama saja kan kita akan berbicara tentang politik dan geopolitik dunia perihal energi. ya, oke, oke, oke. Secara tidak langsung kan kita akan menyinggung perihal ke sana kan. Ya, Apalagi kalau apalagi Indonesia ini sebagai salah satu pengekspor nikel juga terbesar ya, juga dalam BESS ini. Nah, betul. lantas bagaimana posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai, terutama terkait Hmm. bahan baku seperti nikel, litium, maupun Ya, kobat, Mas? Monggo. ya, ya, ya. Hmm. Oke, makasih Vini pertanyaannya bagus ya. Jadi posisi Indonesia ini dalam rantai pasok baterai energi dunia ini menurut saya masih masih lemah Pak. Artinya mungkin kita yes, nikel 2021 itu sempat ditahan untuk tidak diekspor, yes. Tapi industri dalam negeri kita masih lemah. Artinya nikel ini mau dikemanakan? Apakah kita itu memproduksi baterainya atau bagaimana gitu? Tapi juga beberapa data-data yang sudah dibongkar ya mungkin ya juga beberapa tulisan-tulisan yang sudah ada itu
ternyata nikel ini juga diekspor besar-besaran ke China gitu. Karena yang punya smelter itu di Indonesia China, investasinya dari China gitu. Nah Indonesia ini mau ngapain? Sebatas cari nikelnya, terus dibawa ke China, terus kita dibangun industri. Ya kan seperti kayak minyak gitu Pak, dari zaman dulu. Nah ini saya ingin menyampaikan satu hal ya, yang penting ini mungkin ke depan. Transisi energi itu bukannya soal mengganti sumber daya alam gitu ya, tapi juga membangun peradaban baru. Dulu kita itu sudah gagap terkait batu bara dan minyak dan gas bumi. Jangan sampai Pak, energi terbarukan dan baterai itu kita juga gagap. Nah, kalau dulu minyak bumi itu jadi simbol kemajuan industri abad ke-20, maka baterai adalah simbol keberlanjutan abad ke-21 dan seterusnya. Indonesia punya semua syarat itu kok untuk menjadi pemimpin itu. Ada nikel, terus posisi geopolitiknya strategis gitu ya, dan pasar domestik yang besar. Kenapa kita nggak menciptakan mobil listrik sendiri? Kenapa kita nggak menciptakan apa namanya kendaraan listrik sendiri? Walau kan kita sudah punya sumber-sumber untuk komponen-komponen baterai dan sebagainya itu. Tapi kuncinya ini sebenarnya juga selain daripada komitmen, itu juga ada kuncinya di visi. Jadi pemerintah itu harus berani buat ya kan sejenis kayak roadmap gitu. Mungkin yang bisa dinamakan National Battery Roadmap lah ataupun blue cetak biru lah untuk industri baterai ke depan itu. Yang prioritasnya itu berbasis riset, terus inovasi anak bangsa, dan kembalian teknologi. Jangan hanya menjadi tempat pabrik berdiri, tapi juga tempat ilmu yang tumbuh gitu. Jadi maksud saya itu industrinya itu jalan, risetnya jalan, terus SDM-nya disiapkan gitu. Jadi green energy itu tidak hanya soal sumber energi bagi untuk menghasilkan sumber energi terus apa namanya anak bangsa gitu kita itu bekerja di sektor industrinya tapi juga baterai juga perlu difikirkan karena pada akhirnya energi yang berdaulat itu bukan hanya energi yang bisa kita hasilkan itu tapi energi yang bisa kita kendalikan dan kita manfaatkan untuk menyalakan masa depan bangsa itu sendiri. Aku sih coba membayangkan ya bagaimana kalau misal desa-desa daerah terpencil itu di pulau-pulau kecil itu di daerah timur maupun juga di daerah-daerah yang mungkin jangkauannya itu susah gitu ya. Mereka itu bisa terlistrik dengan bagus, mereka itu bisa mendapatkan akses internet yang layak gitu kan, bisa mendapatkan informasi yang bagus dan referensi yang luar biasa itu kalau listriknya itu ada, Pak. Kan nggak mungkin kita hitung-hitungan secara proyek kita membangun apa namanya pembangkit listrik di suatu daerah tapi keekonomisannya tidak sesuai gitu. Maka apa yang menjadi solusinya baterai? Baterai itu yang harus diantarkan kepada masyarakat oleh pemerintah maupun pelaku usaha lewat BUMN sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu kira-kira Vi. Jadi posisi Indonesia itu harus jelas dalam industri baterai itu. Kita itu sebagai pembuat baterainya, pengelola limbahnya, atau bagaimana gitu. Jangan sampai bahan bakunya diambil, baterainya kita ternyata impor gitu ya, sama saja. Kira-kira itu, Pak Sarofi. Ya, tadi menyinggung terhadap bahan bakunya kita, apa, bahan bakunya dari sini, baterainya kita. Mungkin dari dulu seperti itu, tau. Apa ekosistem yang ada di Indonesia ini tidak Betul. baru. Tinggal bagaimana per hari ini pemerintah harus punya tadi betul apa sama yang katakan visi dan ke depan dan komitmen perihal baterai Ya, ini, Mas. Nah, roadmap-nya harus jelas, jangan sampai hanya sebatas janji-janji 5 tahunan gitu loh. Nanti ganti ya, presiden, ganti lagi fokusnya gitu kan. Karena apa? Tidak mau dengan visi presiden sebelumnya. Kira-kira begitu. oke, oke, Mas. Saya akan mencoba kembali lagi ke tulisan atau opini yang sampai lontarkan di Hmm. Kompas Hmm. terhadap PES ini, Mas. Nah, Hmm. di kata terakhir penulisan sampai Hmm. punya pesan yang kuat dalam sebuah kalimat, Hmm. baterai dapat menjadi minyak baru bangsa ini. Ya, Nah, apa kontekstual dan penjelasan dalam konteks minyak baru bangsa ini? Dalam konteks oke. apa minyak ini? Penjelasannya seperti apa, Mas? Kalau Ya, kita translasikan sama PES ini, Mas. ya. Ini sekaligus closing statement atau gimana, Vi? Ya, mungkin dijelaskan dulu, habis itu saya akan mencoba kembali, Oke, terus closing statement. oke, siap. Yang dimaksud minyak baru ini seperti ini. Artinya begini, fosil itu, Bapak Ibu sekalian, fosil itu kan tidak bisa diperbarui. Batu bara itu tidak bisa diperbarui. Artinya ketika sudah dipakai ya habis. Kira-kira begitu. Nah,
apa yang menjadi sumber energi ke depan ya sumber energi baru terbarukan yang mereka itu tidak habis tapi bisa diperbarui terus menerus gitu. Artinya limitasinya cukup panjang dan tidak sekali pakai. Nah, maksud saya baterai itu bukan itu akan menjadi minyak baru karena hari ini yang kita lihat ketika ngomongin energi ataupun kebutuhan kita sekarang itu ya minyak gitu kan. Ketika kita tahu ada kenaikan harga BBM, hebohnya minta ampun ya kan, harga cabai naik, harga beras naik gitu kan, harga komoditi naik yang semuanya itu beririsan dengan rantai pasok transportasi dan sebagainya itu karena kenaikan harga BBM. Nah, baterai nanti ke depan akan seperti itu, Sarafi. Jadi daerah-daerah yang mungkin tidak punya aliran listrik, transmisinya terbatas oleh PLN, ataupun mungkin sumber energi kita nanti akan susah gitu karena investasinya apa namanya tidak datang dengan bagus, terus habis itu industri kita tidak disiapkan dengan bagus, baterai ini juga nanti akan menjadi minyak baru ke depan karena baterai inilah yang menjadi penolong apa namanya untuk sumber energi kita semua. Kalau matahari itu cuma datangnya itu jam 7 sampai jam 3 sore, lantas ketika tidak ada matahari, sumber energi yang mau kita pakai apa? Kan berarti harus disimpan ke baterai. Disimpan di baterai itulah yang digunakan. Sehingga istilah baterai akan menjadi minyak baru, itu akan menggantikan energi lama, yaitu minyak gitu, minyak dan gas bumi dengan menggunakan baterai sebagai penyimpanan listrik ke depan. Karena semuanya itu nanti bentuknya adalah listrik. Semua daripada energi baru terbarukan itu semuanya akan listrik gitu. Termasuk apa yang kita gunakan hari ini, perangkat-perangkat yang kita gunakan, laptop, kamera dan sebagainya, handphone, itu kan tertanam baterai semuanya, Pak. Jadi baterai itu nanti akan menjadi minyak baru, lokomotif baru penggerak kehidupan masyarakat dan teknologi kita ke depan. Kira-kira begitu. Oke, obrolannya sangat menarik dan diskusinya sangat hangat sekali dan sangat menggairahkan para pengamat energi dan juga menjadi wadah dan keilmuan baru untuk teman-teman generasi muda khususnya yang ingin bergerak di bidang energi ini. Oke Mas, bahasanya kan sangat disinggung juga sangat-sangat menarik bahasanya matahari jam 7 sampai jam 12 lantas kita bagaimana kalau nggak kita simpan. Nah, terus bahasanya saya menangkap juga bahasanya baterai ini menjadi salah satu nantinya inovasi juga fondasi bila mana energi baru kita sudah habis dan lain sebagainya. Salah satu alatnya ya baterai untuk Betul, berkelanjutan seperti itu. betul, Nah, betul. mungkin closing statement Mas untuk kita akhiri podcast hari ini juga apa ya Mas? Dalam rangkaian 1 tahun Prabowo Gibran mungkin anniversary lah, anniversary Prabowo Gibran, bila mana sampean dihadapkan atau berdialog dengan pembuat kebijakan tentang baterai dan energi baru Ya, terbarukan, apa yang sampean sampaikan bahasanya khususnya Indonesia per hari ini hanya menjadi produsen bahan baku nikel, tetapi pemimpin di era penyimpanan energi masa depan lantas apa yang akan dilakukan? ya. Seperti itu. Oke, closing statement saya pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan. Kalau dulu bangsa-bangsa itu berlomba untuk menguasai minyak gitu kan, untuk menyalakan dunia maupun menggerakkan roda ekonomi, maka hari ini kita harus berlomba untuk menyimpan cahaya ataupun sumber yang kita dapatkan dari energi terbarukan untuk menyelamatkan masa depan, Bapak Ibu sekalian. Indonesia itu punya peluang besar, tapi peluang itu tidak akan berarti gitu tanpa keberanian politik gitu kan. Arah kebijakan yang jelas dan kesadaran bahwa transisi energi bukan hanya proyek industri, melainkan proyek peradaban. Artinya peradaban apa? Iya, tidak hanya digunakan untuk kita sekarang gitu, tapi untuk anak cucu kita ke depan itu. Baterai ini bukan hanya sekedar alat penyimpanan listrik, tapi dia itu adalah simbol dari bangsa yang belajar mengolah energi dengan bijak, berpikir untuk generasi berikutnya dan menyalakan harapan di tengah krisis iklim itu. Jadi kita ketika berbicara tentang baterai energi storage atau BESS gitu kan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia dan anak cucu kita ke depan itu. Apakah kita hanya akan menjadi penonton dalam revolusi energi dunia atau justru menjadi bangsa yang menyimpan dan menyalakan energinya sendiri? Kira-kira begitu, Pak Sarofi. Merdeka. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Rifki selaku Direktur Institute of Energy and Development Studies pada kesempatan di
podcast Political Energy yang mungkin saya selaku host di podcast Political Energy ini mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Mungkin sudah seharian berkegiatan dan hari ini masih berlanjut kegiatan bersama podcast Political Energy. Mungkin ke depan kita akan membahas lagi dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda, dengan konseptual pembahasan atau diskusi yang berbeda, tetapi dikemas dengan podcast di Political Energy. Mungkin itu saja sahabat energi. Untuk waktu dan kesempatannya tetap subscribe, like, comment, and share di channel YouTube Podcast Political Energy. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan Mas Rifki berikan keilmuannya yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di podcast Political Energy di episode berikutnya. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Okay. 2, 3, 4